pada tanggal 17 Agustus 1945 telah dicetuskan sebagai kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi, para sekutu tidak menerima kemerdekaan Indonesia. Jauh dari ibu kota Batavia, terjadi sebuah perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Surabaya yang dikenal dengan sebutan Pertempuran 10 November. Di suatu desa di pagi hari yang cerah, masyarakat hidup dengan damai, menjalani aktivitas seperti biasa. Sayur Bu, dibeli sayur. Iki piro Bu? Iki seikat harganya 5.000 Bu. Bu, rasanya kok kayak sunyinan ta suasanane. Kayak ana sing arep nyerang ngono. Gus, aja mikir ngono. Jamunya dulu. Bu, Rene mau gak disek. Mbak Ida, Mbak Ati, Mbak. Niki Mbak jamune. Suwun Mbak. Pada 19 September 1945, sekelompok Belanda di bawah pimpinan Mr. Plukman secara diam-diam mengibarkan bendera kebangsaan Belanda. Keesokan harinya terjadi sebuah aksi heroik menuntut diturunkannya bendera tersebut. Sesampainya di Hotel Yamato, telah banyak rakyat Surabaya yang berkumpul dan berniat untuk membakar Hotel Yamato. Presiden Sudirman telah datang. Ya, kita bakar saja Hotel Yamato itu. Ya. Benar. Biarkan saja Belanda ikut terpanggang di dalam sana. Ya. Tenang saudara, tenang. Kita harus menahan emosi kita. Tapi Residen, mereka telah menginjak harga diri kita. Saudara-saudara, kita harus bisa berpikir dengan tenang dan jernih. Kelamaan lu, kelamaan. Tenanglah saudara-saudara. Kalau kita asal bunuh, apa bedanya kita dengan mereka? Tenang saudara-saudara, kita akan pasti menurunkan bendera itu. Kami harap saudara-saudara bisa tenang sedikit. Setelah suasana menjadi tenang, rombongan Sudirman pun masuk ke dalam hotel. Sudirman dan Plukman duduk berunding dan Sidik mengawal dari dekat. Sudirman, how are you? Silakan duduk. Mau apa you datang ke sini? Kami minta agar kalian menurunkan bendera kalian itu sekarang juga. Hahaha. Ada apa you menentang saya? Presiden Soekarno memerintah agar bendera merah putih dikibarkan di seluruh Republik Indonesia. Tidak. You punya negara, tidak akui. Dasar kau biadab. Hei, you buat apa? Menyadari mendapatkan tekanan dari arek-arek Surabaya, AWS Malabi menghubungi Presiden Soekarno guna meredakan situasi. 30 Oktober pukul 11.30, rombongan Jakarta tiba dan melaksanakan perundingan dengan Inggris. Selamat siang, Presiden. Selamat siang. Ada masalah apa dengan ketua tentang tata kelola?
Saya ingin Presiden mau menyuruh rakyat Surabaya untuk melakukan gencatan senjata. Tapi kami tidak mungkin melakukan hal itu, Tuan. Mengapa tidak mungkin, Wapres? Semua yang kalian lakukan terasa mungkin jika kalian yang berbicara. Tapi Tuan, perang telah meletus. Jadi akan sangat sulit untuk melakukan gencatan senjata. Begini saja, Tuan. Lebih baik kita melakukan perundingan terlebih dahulu untuk memutuskan permasalahan ini. Baiklah, mari kita lakukan perundingan ini. Perundingan pun berjalan cukup alot, namun akhirnya mereka mencapai kata sepakat di antaranya. Selebaran pamflet dianggap tidak sah dan diadakannya gencatan senjata. Seluruh peserta perundingan berjabat tangan, rombongan Soekarno pun kembali ke Jakarta. Kami sangat mengharapkan Anda tidak melanggar perjanjian, Tuan. Kami sangat menghargai, Tuan. Perang pun tak terhindarkan akibat Malabi melanggar janjinya. Dengan gagah berani, para pejuang Indonesia menghadang dan menyerang mobil rombongan sekutu hingga menewaskan AWS Malabi. Mati kau! Ledakan mobil AWS Malabi disambut teriakan kemenangan penuh semangat. Indonesia merdeka! Indonesia merdeka! Berita tewasnya Malabi pun terdengar sampai ke ketua sekutu. Hal ini membuat pihak sekutu marah dan berniat untuk membalas dendam. Apa Tuan? Jenderal Malabi telah tewas di tangan rakyat Surabaya. Apa? Di mana jenderal tertembak? Jenderal tertembak saat melakukan gencatan senjata di gedung terminal, Tuan. Bagaimana keadaan jasad jenderal? Jasadnya telah hancur, Tuan. Maaf, Tuan, tapi sepertinya Surabaya bukan hal yang enteng. Kita lebih harus berhati-hati, Tuan. Bukan kita yang harus berhati-hati, tetapi mereka yang harus berhati-hati. Siap, salam, Tuan. Maijen Mansrek yang jago perang dunia itu langsung mengambil keputusan untuk melucuti semua orang Surabaya. Keesokan harinya, Maijen Mansrek segera menuju ke tengah kota dan mengeluarkan ultimatum 10 November yang kemudian menyulut kemarahan dari arek-arek Surabaya. Sementara itu, kesibukan di dalam gubernuran. Gubernur sedang sibuk memikirkan serangan agresi sekutu. Bersamaan dengan itu, datanglah utusan dari sekutu yang mau menawarkan kesepakatan damai. Permisi, Nyonya. Iya, ada apa Tuan? Apakah benar rumah tersebut adalah tempat kediaman gubernur? Iya Tuan, ada urusan apa Tuan? Kami dari utusan Inggris ingin bertemu dengan gubernur. Apakah boleh kami bertemu dengannya? Iya Tuan. Permisi Gubernur. Ada apa, Musrifah? Ada tamu Gubernur. Tamu dari mana? Tamu dari utusan Inggris Gubernur. Di mana tamunya? Suruh masuk. Silakan masuk Tuan. Good morning, gubernur. Good morning, Captain. What happened? Sebelumnya kami ingin meminta maaf, gubernur. Tujuan kami datang kemari untuk mengantarkan surat dari Brigjen Malabi. Surat apa, Kapten? Apa? Bagaimana itu, gubernur? Apakah kalian ingin bergabung dengan company? Tidak. Saya ingin tahu di mana? Musrifah! Musrifah! Iya, ada apa Gubernur? Kamu sebarkan kepada arek-arek Surabaya untuk melawan agresi penjajah yang mau menguasai bumi pertiwi kita.
Keesokan harinya setelah Bung Tomo mengetahui bahwa Inggris telah mengeluarkan ultimatum, ia masih terlihat bimbang tentang keputusan apa yang harus ia ambil. Namun, Hadratus Sheikh berkata pada Bung Tomo untuk berperang saja. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam, Bung Tomo. Apa yang harus kita lakukan Kiai? Kamu berperang saja, Bung Tomo. Para ulama dan para santri-santri pun pasti akan ikut membantu. Tapi Kiai, Janganlah menyimpan sifat keraguan-raguan, Bung Tomo. Allah pasti akan membantu kita. Cepatlah pergi, rakyat menunggumu. baik, terima kasih Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Tomo mengobarkan jiwa arek-arek Surabaya dengan pidatonya yang mengguncangkan Surabaya. Rakyat Indonesia, penduduk Surabaya, bersiaplah, keadaan genting. Saya ingatkan, jangan mulai menembak. Baru, kalau kita ditembak, kita bakal segera menyerang mereka. Ingat, lebih baik hancur daripada tidak. Semua yang tidak tetap, merdeka atau mati. Merdeka! 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 Pada akhirnya pecahlah pertempuran 10 November karena pihak Indonesia tidak menghiraukan ultimatum. Suara dentuman peluru-peluru dan bom sekutu menghiasi kota Surabaya. Asap bom menyebar kemana-mana. Pejuang Surabaya terus maju tak gentar dengan para penjajah. Pada mulanya rakyat Surabaya berhasil menekan sekutu, namun karena menghadapi senjata canggih, rakyat Surabaya pun kewalahan. Pada akhirnya Surabaya pun takluk dalam waktu 3 minggu. Pada tanggal 30 November 1945, sepanjang mata memandang bergelimpangan mayat dan ribuan orang terbujur kaku dalam penaklukan Surabaya ini. Ratusan ribu orang menderita dan harus meninggalkan Surabaya.